Halo teman-teman, selamat datang di Otak Ukdi. Gimana nih persiapan UKM PPD-nya? Udah siap belum? Nah, sekarang untuk bantu teman-teman persiapan, saya coba berbagi tentang salah satu penyakit di sistem saraf pusat, yaitu stroke. Stroke merupakan suatu kondisi di mana terjadi defisit neurologis vokal atau global yang terjadi secara mendadak dan berlangsung lebih dari 24 jam karena faktor vaskuler. Jadi kita bisa diagnosis stroke kalau dia gangguannya lebih dari 24 jam ya. Kalau kurang dari 24 jam, itu disebutnya transient ischemic attack atau TIA. Nah, biasanya gejala awal dari serangan stroke terjadi mendadak atau tiba-tiba, dan gejala yang sering dijumpai berupa kelemahan atau kelumpuhan salah satu sisi wajah, lengan dan tungkai, atau disebut dengan istilah hemifarsi atau hemiplegia. Yang kedua, yaitu gangguan sensoris pada salah satu sisi wajah, lengan dan tungkai, atau hemipestesi atau hemianestesi. Yang ketiga, gangguan bicara atau dysarthria. Yang keempat, gangguan berbahasa atau afasia. Dan yang kelima, gejala neurologis lainnya seperti jalan sempoyongan atau ataksia, rasa berputar atau sensasi vertigo, kesulitan menelan atau disfagia, melihat ganda, pandangan ganda atau diplopia, penyempitan lapang penglihatan atau hemianopsia, kuadran anopsia. Nah, gimana sih cara kita membedakan apakah stroke yang dialami oleh pasien kita merupakan stroke iskemik atau stroke hemoragik? Yang pertama, kita lihat dari gambaran klinisnya. Di sini saya akan membagikan mengenai perbedaan antara stroke trombotik, stroke embolik, stroke karena perdarahan intracerebral, dan stroke karena perdarahan subarachnoid atau perdarahan subarachnoid saja. Nah, dari onset serangannya, biasanya stroke trombotik itu terjadi saat istirahat atau tidur pada malam hari dan seringnya didahului oleh TIA atau SOS. Sedangkan stroke embolik biasanya terjadi saat beraktivitas sehari-hari dan tidak saat tidur. Nah, yang ketiga adalah perdarahan intracerebral. Biasanya terjadi saat melakukan aktivitas. Dan yang keempat, perdarahan subarachnoid biasanya onset serangannya berupa nyeri kepala yang sangat hebat, yang seperti tidak pernah dirasakan sebelumnya, yang terasa mendadak dan biasanya terjadi saat aktivitas. Jadi yang khas dari perdarahan subarachnoid adalah nyeri kepala hebat. Nah, yang kedua parameternya dari gambaran klinik yaitu gangguan fungsi otak atau defisit neurologis yang terjadi. Pada stroke trombotik, biasanya defisit neurologisnya berupa defisit vokal dan sering memberat secara global. Jadi vokal dulu berlanjut sampai global. Sedangkan pada stroke embolik, biasanya defisit neurologisnya itu vokal dan seringkali maksimal saat serangan. Jadi dia langsung berat. Nah, yang ketiga, kalau perdarahan intracerebral, biasanya defisit neurologisnya vokal, sangat akut, disertai tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial atau TTIK. Ini yang khas pada perdarahan intracerebral. Dan sebetulnya sih TTIK-nya itu bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya jumlah perdarahan. Nah, tanda TTIK kita bahas ulang ya, kalau teman-teman lupa mungkin. Tanda TTIK-nya dapat berupa nyeri kepala, muntah, biasanya muntah proyektil, penurunan kesadaran, hingga kejang. Yang keempat, pada perdarahan subarachnoid biasanya terjadi defisit neurologis lokal jarang dijumpai justru. Dan dijumpai tanda rangsangan selaput otak atau kaku kuduk. Nah, jadi yang khas lagi dari subarachnoid bleeding yaitu kaku kuduk seperti pada meningitis. Karena keduanya sama-sama terdapat perangsangan pada meningen. Kemudian gambaran klinik yang dapat menjadi parameter pembeda jenis-jenis stroke yaitu dari tekanan darah dan temuan khusus yang lainnya. Pada stroke trombotik biasanya sering terjadi hipertensi dan dengan riwayat penyakit jantung atau pembuluh darah berupa arteriosklerotik. Pada stroke emboli biasanya tensinya justru normotensi atau normal.
Nah, yang khas dari stroke embolik biasanya terdapat aritmia jantung yang paling sering berupa atrial fibrilasi. Karena atrial fibrilasi yang menyebabkan gelombang atau jantung bergetar dengan tidak seharusnya. Getaran ini akan menimbulkan trombus yang akan masuk apabila trombus tersebut mengalir ke pembuluh darah otak. Inilah yang mengakibatkan stroke emboli yang paling sering terjadi pada atrial fibrilasi. Sering juga terjadi pada kelainan katup jantung, bising karotis atau tanda sumber emboli lainnya. Pada perdarahan intraserebral, biasanya temuannya yaitu hipertensi berat. Nah, ini yang sering terjadi pada orang-orang dengan hipertensi emergensi. Sering juga terjadi temuan berupa penyakit jantung hipertensif dan retinopati hipertensif. Artinya yang perlu digarisbawahi pada perdarahan intraserebral yaitu riwayat hipertensi berat dan seringnya hipertensi tidak terkontrol. Kemudian, pada perdarahan subarachnoid biasanya jarang terjadi pada pasien-pasien dengan riwayat hipertensi. Justru, temuan yang biasanya terdapat pada perdarahan subarachnoid adalah berupa perdarahan pada subhyaloid dan preretinal. Terjadi juga perdarahan pada liquor cerebrospinal. Nah, itu tadi kan kita bahas mengenai temuan klinisnya. Sekarang kita bedakan berdasarkan hasil CT scan kepala. Biasanya pada stroke trombotik, gambarannya itu didominasi oleh area hipodens. Artinya warnanya cenderung hitam yang menggambarkan adanya infak pada parenkim otak. Dan pada stroke emboli biasanya areanya juga hipodens. Pada infak hemoragik tampak pula area yang hiperdens. Sedangkan pada stroke akibat perdarahan, yaitu perdarahan intraserebral, biasanya terdapat area hiperdens intraserebral atau intraventrikular, tergantung pembuluh darah mana yang pecah. Biasanya hiperdens itu warnanya putih karena ada penumpukan darah di parenkim otak. Sedangkan pada perdarahan subarachnoid, biasanya pada CT scan kepala tampak area hiperdens di cisterna basalis. Itu khasnya ya. Jadi bedanya adalah area perdarahan atau area ditemukannya gambaran hiperdens. Nah, pemeriksaan apa sih yang harus kita lakukan apabila kita bertemu dengan pasien-pasien dengan keluhan atau dengan diagnosis stroke? Yang pertama dan paling umum, kita harus memeriksa vital sign atau tanda-tanda kehidupan dulu. Yang pertama adalah cek nafasnya, nadinya, suhunya, dan tekanan darah. Kalau bisa, tekanan darahnya diperiksa di lengan kanan dan juga kiri. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan umum pada jantung dan paru. Kemudian di EKG juga untuk mengetahui faktor risiko seperti atrial fibrilasi. Yang ketiga, kita memeriksa suara bruit dengan menggunakan stetoskop pada karotis dan subclavia. Yang keempat, pemeriksaan umum pada abdomen dan ekstremitas, serta pemeriksaan neurologis. Pemeriksaan neurologis yang pertama dan paling awal kita periksa yaitu pemeriksaan kesadaran dengan GCS. Yang kedua adalah memeriksa ada atau tidaknya meningeal sign seperti kaku kuduk. Yang ketiga, pemeriksaan nervus cranialis terutama nervus 7, 12, dan 9 atau 10. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan motorik apabila memungkinkan dan pasiennya sadar, yaitu kita periksa kekuatan, tonus, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Kita periksa juga sensorisnya dan fungsi cerebellum serta kognitif seperti bahasa dan memori. Nah, di sini ada tabel, teman-teman juga bisa lihat ya tabelnya. Ini adalah patokan kita untuk menilai kekuatan otot atau motorik dari pasien yang mengalami stroke. Dimulai dari skor 0 sampai 6. Teman-teman bisa lihat sendiri ya pemeriksaan kekuatan ototnya. Nah, di sini apabila pasien yang tidak sadar, kita harus melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan pola pernafasan. Biasanya ditemukan pola pernafasan Kain-Stokes, lalu hiperventilasi neurogenik sentral, apneistik, serta ataksik.
Yang kedua, kita harus memeriksa refleks cahaya atau refleks pupilnya. Yang ketiga adalah kita harus memeriksa refleks kornea. Yang keempat, memeriksa refleks muntah atau Gauss refleks. Dan yang kelima adalah memeriksa refleks okulosefalik atau Doll's eye phenomenon. Nah, pemeriksaan penunjang lain yang dapat dilakukan saat kita mendapatkan pasien dengan stroke adalah pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan kesadaran pasien. Yang pertama, apabila pasiennya sadar, kita dapat melakukan pemeriksaan CT scan kepala atau MRI untuk mengetahui gambaran stroke-nya berdasarkan gambaran hyperdance ataupun hypodance dan lokasi dari kelainannya. Yang kedua, pemeriksaan EKG atau elektrokardiograf untuk mengetahui faktor risiko kardionya. Yang ketiga, pemeriksaan kadar gula darah untuk mengetahui salah satu faktor risiko stroke yaitu DM atau bisa juga kita lihat apa ada atau tidaknya hipoglikemi. Dan yang keempat, kita memeriksa elektrolit serum, lalu tes faal ginjal, pemeriksaan darah lengkap, serta pemeriksaan faal hemostasis. Selain itu, dapat juga dilakukan pemeriksaan lain sesuai dengan indikasinya. Yang pertama adalah pemeriksaan fototoraks, yang kedua adalah pemeriksaan tes faal hati, yang ketiga adalah pemeriksaan saturasi oksigen dan analisis gas darah, yang keempat adalah pemeriksaan toksikologi, yang kelima adalah pemeriksaan kadar alkohol dalam darah, yang keenam adalah fungsi lumbal pada kasus-kasus perdarahan subarachnoid, mungkin untuk mendiagnosis banding dengan meningitis karena terdapat kaku kuduk. Yang ketujuh adalah pemeriksaan TCD atau transkranial Doppler dan EEG atau elektroensefalografi. Nah, gimana sih caranya kita menangani pasien-pasien stroke? Yang pertama, kita harus melakukan pertolongan pertama pada pasien dengan stroke akut, yaitu menilai jalan nafas, pernafasan, serta sirkulasinya. Yang kedua, menjaga jalan nafas agar tetap adekuat. Yang ketiga adalah memberikan oksigen apabila diperlukan setelah melakukan pemeriksaan saturasi oksigen dengan pulse oximetry. Yang keempat, memposisikan badan dan kepala lebih tinggi atau istilahnya head and trunk up 30 derajat atau dapat juga dengan 20 derajat. Lalu memantau irama jantung, memasang cairan infus dengan normal salin atau ringer laktat dengan tetesan 500 ml per 12 jam, mengukur kadar gula darah dengan finger stick, memberikan dextrose 50% sebanyak 25 gram secara intravena apabila terjadi hipoglikemia berat, menilai perkembangan gejala stroke selama perjalanan ke rumah sakit layanan sekunder, dan menenangkan penderita serta keluarganya. Kemudian, tata laksana khusus untuk stroke iskemik yaitu dengan pemberian trombolitik atau RTPA. Nah, pemberian RTPA atau trombolitik ini diperuntukkan bagi pasien yang datang dalam 3 jam setelah onset dan tidak ada kontraindikasi, seperti glukosa darah kurang dari 50 mg/sen dan tekanan darah lebih dari 185 per 110 mmHg. Artinya tidak boleh pada pasien-pasien dengan hipertensi emergensi. Yang kedua adalah pemberian aspirin. Dan yang ketiga, apabila tensinya lebih dari 220 per 120, maka target penurunan MAP adalah 15% dari MAP. Nah, tadi kita sudah bahas tata laksana untuk stroke yang iskemik. Sekarang, tata laksana khusus untuk stroke hemoragik. Yang pertama adalah melakukan terapi pembedahan, artinya harus dirujuk atau dilakukan pembedahan kepada dokter spesialis bedah saraf. Tujuannya adalah untuk mengevakuasi hematom atau bekas perdarahan sehingga dapat mengurangi tekanan tinggi intrakranialnya. Yang kedua adalah pemberian antihipertensi dengan target maksimal adalah 25% dari MAP. Dan yang ketiga adalah pemberian manitol yang berupa diuretik osmotik untuk mengurangi tekanan intrakranial. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai stroke. Semoga membantu teman-teman untuk belajar. Semoga sukses UKM PPD-nya.